Halo semuanya, selamat datang kembali di Scroll Up Studio bersama saya Sofi Kasim. Ya, di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah meja kecil sederhana yang cocok kita gunakan untuk duduk secara lesehan. Nah, di sini saya menggunakan multiplex 18 mm. Kita akan membuat meja dengan lebar 35 cm dan panjangnya 60 cm. Jadi kita ukur dulu. Kemudian kita potong multiplexnya menggunakan circular. Sini sebelumnya saya telah membuat track untuk circular saw. Ya, jadi saya akan memotongnya menggunakan track ini supaya lurus. Ya, jadi untuk circular saw yang saya gunakan, saya menggunakan merek Dongcheng. Jadi untuk memotong papan multiplex ini, kita cukup memberikan tanda di dua sisi, kemudian meletakkan track saw-nya. Nah, setelah itu kita bisa potong. Papan yang kita potong tadi, kita tadi mengukurnya dengan lebar 35 cm. Sekarang kita bagi papan ini dengan plat papannya dan juga kita ukur untuk yang menjadi kakinya. Jadi pada kakinya kita menggunakan ukuran 27 cm. Nah, setelah diukur kita bisa potong. Jadi kita bisa tes untuk melihat kurang lebih nantinya jadinya itu akan seperti ini. Nah, kemudian kita buat sudutnya ini menjadi tumpul. Kita menggunakan kaleng lem seperti ini atau apapun yang bulat untuk membuat garis lengkungnya. Nah, jadi kita buat garisnya di keempat sisinya. Tuh, kita akan memotong sudutnya dengan menggunakan jigsaw. Di sini untuk jigsawnya sendiri saya menggunakan merek modern. Ya, jadi kita memotong mengikuti pola yang telah kita garis sebelumnya. Jadi kita akan potong ke empat sisinya. Nah, setelah semuanya terpotong dan sudah tidak memiliki sudut yang tajam lagi, kita akan membuat palang di bawah mejanya yang menghubungkan dua kakinya supaya kakinya tidak mudah bergoyang. Ya, jadi karena papannya ini kecil, kita menggunakan gergaji manual. Karena kita ingin membungkus komponen meja ini dengan tako PVC, jadi kita ukur dulu masing-masing komponennya, kemudian kita gunting. Setelah itu kita bisa langsung menempelkan lapisan ini ke papannya masing-masing. Nah, jadi untuk menempelkannya sendiri, di sini saya menggunakan lem kuning. Ya, saya menggunakan brand lem Fox. Jadi cara penerapannya itu cukup mudah. Kita oleskan di papan dan juga kita oleskan di lapisan PVC-nya. Ya, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai lemnya itu tidak lengket lagi. Ya, sampai lemnya itu agak mengering. Ya, agak mengering. Supaya bisa menempel satu sama lain. Ya, karena lapisannya ini berbahan PVC, maka kita bisa menekuknya seperti ini untuk mengikuti sudutnya sehingga sudutnya itu tidak tajam. Nah, kemudian kita juga langsung menempelkan untuk plat mejanya. Kita tempelkan lapisannya. Ya, kita olesi lem kedua sisi, di sisi meja dan juga di sisi PVC-nya. Setelah agak mengering, kita rekatkan. Kita menggunakan alat bantu papan-papan kecil seperti ini supaya semua sisi papannya itu tertutupi oleh lapisan PVC ini. Nah, setelah terpasang tinggal kita menekuk sisinya juga. Di sini saya menggunakan heat gun supaya kita bisa membengkokkan lengkungannya. Ya, tapi yang menjadi permasalahan di sini ternyata saya terlalu pendek memotong lapisannya tadi sehingga ada beberapa bagian yang tidak tertutup. Nah, jika kita sudah membungkus semuanya, tinggal kita rakit satu persatu. Di sini saya merakit kaki mejanya dulu dengan palang yang tadi kita buat. Sini saya menggunakan skrup supaya lebih mudah pengaplikasian dan juga lebih kuat. Ya, jadi setiap satu palang tadi 2 skrup
Nah, ini kita tes dulu meletakkan plat di atas kakinya. Nah, sudah kelihatan modelnya, tinggal kita menyatukan antara kaki meja dan platnya menggunakan kanal L seperti ini. Sebenarnya kita bisa tidak menggunakan kanal L, kita langsung sekrup antara plat meja dengan palangnya atau kakinya, tapi akan menyulitkan nantinya jika ada reparasi mejanya. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan kanal L seperti ini akan memudahkan nanti jika kita mau melakukan reparasi, karena sekopnya itu kita letakkan di bawah mejanya. Nah, seperti inilah bentuk meja yang kita buat. Jadi agak kurang rapi untuk tekukan lengkungan sudutnya ya, karena mungkin ini baru pertama kali kita buat. Nah, mudah-mudahan untuk latihan berikutnya bisa lebih rapi lagi daripada ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti tips-tips berikutnya.